Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat hatiku, pernahkah kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu merenung, siapa yang pertama kali mengajarkan kita arti cinta tanpa syarat? Siapa yang mendoakan kita bahkan saat kita jauh? Siapa yang tetap tersenyum meski hatinya terluka oleh kita? Hari ini, kita akan menapaki sebuah perjalanan batin, menyelami kisah tentang cinta yang paling tulus, kasih sayang yang tak pernah pudar, dan pengorbanan yang tidak akan mampu dibalas oleh apapun di dunia ini. Sosok yang doanya menembus langit, sosok yang pelukannya menjadi obat segala resah, dialah Ibu. Kita akan membicarakan bagaimana pelukan pertamanya adalah pelukan dari surga, bagaimana doanya menjadi benteng yang melindungi kita, bagaimana pengorbanannya mengubah lelah menjadi kekuatan, dan bagaimana rindu kepadanya menjadi cahaya yang membimbing kita pulang kepada Allah. Maka sebelum kita mulai, mari kita basahi lisan ini dengan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketikkan di kolom komentar, Shallallahu ala Muhammad. Semoga dengan itu hati kita menjadi lembut, hidup kita dipenuhi keberkahan, dan cinta kita kepada Ibu semakin memantulkan cahaya cinta kita kepada Rasulullah. Dan jangan lupa, tekan tombol like sebagai tanda bahwa hati kita terhubung dalam kebaikan. Tinggalkan komentar tentang kenangan terindah bersama ibumu. Subscribe channel ini agar kita selalu bersama di setiap perjalanan hati, dan bagikan video ini, agar semakin banyak yang tersentuh, semakin banyak yang mendoakan ibunya, dan semakin banyak keberkahan yang mengalir di antara kita. Di antara semua cinta yang pernah tercipta di muka bumi, ada satu cinta yang tak pernah meminta balas, tak pernah menuntut kembali, tak pernah usang dimakan waktu. Itulah cinta seorang ibu. Cinta yang lahir bukan dari janji, bukan dari syarat, bukan dari ikatan yang bisa terputus, tetapi dari rahmat yang Allah tanamkan di dalam hatinya. Cinta yang membuat seorang wanita rela menggadaikan kenyamanannya, mengorbankan tidurnya, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi melihat buah hatinya bernapas. Sebelum mata ini mengenal cahaya, sebelum telinga ini mendengar suara dunia, sebelum bibir ini belajar mengucap satu kata pun, ada seorang wanita yang sudah lebih dulu berbicara dengan kita, bukan lewat kata-kata, tapi lewat doa yang ia bisikan setiap malam, lewat air mata yang ia tahan di balik senyum, dan lewat sentuhan lembut di perutnya yang membungkus kita dalam kehangatan. Dialah Ibu, sosok yang Allah pilih untuk menjadi jembatan antara rahimnya dan kehidupan kita di dunia. Bayangkanlah, saat kita belum berbentuk sempurna, hanya segumpal darah, hanya secuil daging, Ibu sudah menatap perutnya dengan penuh rasa sayang. Dia bicara kepada kita yang belum bisa menjawab. Dia usap lembut bagian perutnya sambil berbisik, "Nak, tumbuhlah dengan sehat. Ibu ingin melihatmu, memelukmu, mencium keningmu." Padahal saat itu, kita bahkan belum bisa memahami arti kata-kata itu. Tapi kasih sayang itu mengalir begitu saja, tanpa diminta. Lalu datanglah hari itu, hari ketika seluruh rasa sakit yang tak pernah ia rasakan sebelumnya menyayat tubuhnya. Nafasnya terengah, keringatnya bercucuran. Tubuhnya terasa seakan diremukan, tapi dari bibirnya, yang keluar hanyalah satu nama, "Ya Allah, selamatkan anakku." Dia tak peduli betapa tubuhnya berjuang di ambang batas, yang ia pedulikan hanyalah satu, kita lahir selamat. Dan ketika tangisan pertama kita terdengar, semua rasa sakit itu hilang seketika. Air mata yang tadinya karena perih berubah menjadi air mata bahagia. Dia tersenyum dalam lelah yang amat sangat, memandang kita yang mungil, merah, dan rapuh. Saat itu, untuk pertama kalinya, kita merasakan pelukan dari surga, pelukan seorang ibu. Itu bukan sekadar pelukan, itu adalah janji tanpa suara. Janji bahwa dia akan menjaga kita, memberi makan, memeluk saat dingin, mengobati saat sakit, dan menenangkan saat kita menangis. Janji bahwa dia akan menjadi orang pertama yang berdiri di depan saat bahaya datang, dan orang terakhir yang menyerah ketika dunia menjauhkan kita. Dari hari itu, seluruh hidupnya berubah. Ia belajar tidur hanya dengan sebelah mata, karena telinganya selalu waspada pada suara tangisan kita. Ia belajar makan terburu-buru, karena kita membutuhkan susunya. Ia belajar menahan lapar, menahan haus, menahan letih, hanya untuk memastikan kita nyaman. Tidak ada sekolah, tidak ada buku panduan, tapi nalurinya sebagai ibu membuatnya mengerti segalanya. Dan tahukah kamu, dalam setiap helaan nafasnya, ada doa untuk kita. Dalam setiap gerak tangannya, ada pengorbanan yang kita bahkan tidak pernah tahu.
Ibu adalah sosok yang bisa menahan sakitnya sendiri, tapi tak sanggup melihat kita menangis. Ibu adalah orang yang bisa menahan lapar, tapi tak sanggup melihat kita kehausan. Ibu adalah wanita yang mungkin terlihat lemah di mata dunia, tapi di hadapan kita, ia adalah benteng yang tak tergoyahkan. Hari-hari pun berlalu. Kita tumbuh, mulai belajar duduk, merangkak, berjalan. Setiap langkah kecil kita adalah kebahagiaan besar baginya. Saat kita jatuh, dialah yang pertama kali memeluk dan berkata, "Tidak apa-apa, nak, coba lagi." Bahkan sebelum kita belajar bicara, ibu sudah mengerti bahasa tangisan kita. Di setiap malam, saat kita tidur pulas, ibu memandang wajah kita dengan senyum yang hanya dimengerti oleh hati seorang ibu. Senyum yang penuh doa, "Ya Allah, lindungilah anakku, berikan ia jalan yang lurus, jadikan ia anak yang berbakti." Dan entah berapa kali doa itu ia ucapkan, mungkin lebih banyak dari jumlah nafas yang ia ambil setiap hari. Ibu, sosok yang mungkin sering kita anggap selalu ada, padahal ia hanyalah manusia. Sosok yang kita kira tak akan pernah lelah, padahal ia sering menangis diam-diam. Sosok yang kita kira tak pernah sakit, padahal ia sering memaksakan diri demi kita. Ibu tidak hanya memberi kita kehidupan, tapi juga mengajarkan arti hidup. Dan satu hal yang harus selalu kita ingat, di dunia ini, doa seorang ibu adalah doa yang paling cepat dijawab oleh Allah. Maka ketika kita memeluknya, cium tangannya, dan membuatnya tersenyum, kita sedang membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita membuatnya terluka, kita sedang menutup pintu-pintu itu. Ibu adalah rumah yang tidak pernah menolak kita meski dunia membuang kita. Rumah yang selalu hangat meski di luar badai sedang mengamuk. Rumah yang tidak dibangun dari batu dan semen, tapi dari cinta dan doa yang tak pernah padam. Dan di bagian ini, aku ingin kamu merasakan kembali hangatnya pelukan pertama itu. Ingatlah, sebelum ada siapapun yang percaya pada kita, ada seorang ibu yang sudah lebih dulu mempercayai kita. Sebelum ada yang mencintai kita karena prestasi, ada ibu yang mencintai kita bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Ibu adalah alasan mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena di dunia yang keras ini, kita diberi satu sosok yang menjadi gambaran kasih sayangnya. Seiring waktu berjalan, bayi kecil itu tumbuh. Dari genggaman mungil yang hanya mampu memegang satu jari ibu, menjadi tangan yang mulai meraih banyak hal di dunia. Dari langkah kecil yang goyah, menjadi langkah-langkah yang mulai menjelajah jauh. Dan di setiap fase itu, ada sosok ibu yang selalu berada di belakang, menopang, menjaga, mengawasi, meski seringkali kita tak menyadarinya. Kita mulai belajar berbicara, belajar memanggil, "Bu," untuk pertama kalinya. Kata sederhana itu membuat hati seorang ibu mekar seperti bunga yang baru disiram hujan. Ia tersenyum, air matanya jatuh tanpa diminta. Mungkin bagi kita itu hanya satu kata, tapi bagi seorang ibu, itu adalah hadiah tak ternilai dari perjalanan panjang menjaga kita sejak rahim hingga dunia. Tahun-tahun berjalan, kita mulai sekolah, mulai mengenal teman-teman, mulai sibuk dengan dunia kita sendiri. Ibu yang dulu menjadi pusat hidup kita, kini sering kita tinggalkan di rumah. Ia tak lagi memegang tangan kita di setiap langkah, tapi ia tetap memegang doa untuk kita di setiap sujudnya. Ada hari-hari ketika kita pulang sekolah, wajah kita murung karena nilai jelek, teman yang mengusik, atau hati yang kecewa. Ibu, meski sedang lelah setelah seharian bekerja atau mengurus rumah, selalu tahu ada sesuatu yang salah. Ia duduk di sebelah kita, menatap dengan mata yang penuh tanya, tapi juga penuh pengertian. "Kenapa, nak?" tanyanya pelan. Kita mungkin tak menjawab, tapi ibu tetap mengusap rambut kita, memberi pelukan yang menenangkan semua resah. Tak pernah ia mengeluh saat kita meminta uang tambahan untuk membeli sesuatu di sekolah, meski ia harus menunda membeli kebutuhannya sendiri. Tak pernah ia marah saat kita sibuk dengan teman-teman dan lupa mengabari, meski hatinya khawatir menunggu di rumah. Satu hal yang sering kita lupakan adalah, semua yang ia lakukan, jarang terlihat oleh mata. Kasih sayang ibu sering bekerja dalam diam. Ia mungkin tidak selalu memuji kita, tapi ia menceritakan kebanggaan tentang kita kepada orang lain. Ia mungkin tidak selalu mengeluh tentang lelahnya, tapi tubuhnya merekam setiap letih. Ibu adalah sosok yang paling pandai menyembunyikan sakit demi membuat kita merasa aman. Ingatlah,
Pernahkah kita melihatnya memegang pinggang atau punggung karena nyeri? Pernahkah kita mendengar batuknya yang ia tahan agar kita tidak khawatir? Pernahkah kita melihat tangannya yang mulai kasar, kulitnya yang mulai keriput, tapi tetap ia gunakan untuk mengusap kepala kita dengan lembut? Seiring kita tumbuh, jarak itu mulai terasa. Kita mulai menganggap pesan-pesan ibu sebagai cerewet, nasihatnya sebagai gangguan, pertanyaannya sebagai bentuk tidak percaya. Kita mulai lupa bahwa semua itu lahir dari kekhawatiran yang tulus, dari cinta yang tak pernah menginginkan kita celaka. Namun, meski kita mulai menjauh, kasih sayang ibu tak pernah berkurang. Saat kita lupa mengucapkan selamat ulang tahun padanya, ia tetap ingat tanggal lahir kita. Saat kita lupa menelpon berhari-hari, ia tetap menanyakan kabar kita lewat orang lain. Saat kita sibuk mengejar mimpi, ia tetap sibuk mendoakan kita. Bahkan, di saat kita marah atau berselisih dengannya, ibu tetap memikirkan kita. Ia mungkin menangis sendirian di kamarnya, tapi di sela-sela tangisnya, ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, jaga anakku, meski dia marah kepadaku." Dan tahukah kamu, tidak semua dari kita akan memiliki kesempatan melihat ibu kita menua di depan mata. Ada di antara kita yang kehilangan sosok itu terlalu cepat, sebelum sempat membalas semua kebaikannya. Ada yang baru menyadari betapa berharganya ibu setelah suaranya tak lagi terdengar, setelah pelukannya tak lagi bisa dirasakan. Maka selama ibu masih ada, dekati dia. Pandang wajahnya yang mulai dipenuhi garis-garis waktu, dengarkan ceritanya meski kita sudah pernah mendengarnya berkali-kali. Cium tangannya yang mulai dingin di pagi hari, peluk dia sebelum tidur. Karena kelak, saat kita merindukan semua itu, tak ada lagi yang bisa menggantikannya. Di dunia ini, banyak orang yang bisa menjadi teman, guru, atau pasangan. Tapi hanya ada satu orang yang Allah pilih untuk menjadi ibu kita. Satu-satunya yang benar-benar rela menyerahkan hidupnya demi hidup kita. Dan jika kita menyakitinya, kita akan kehilangan salah satu doa paling mustajab yang ada di dunia ini. Ibu adalah alasan kita bisa berdiri seperti hari ini. Ibu adalah alasan kita bisa tertawa, bisa makan, bisa tidur dengan tenang di masa kecil. Semua itu mungkin terlihat biasa, tapi di baliknya ada perjuangan yang membuat surga diletakkan di telapak kakinya. Ada satu hal yang mungkin sering kita abaikan, tapi sesungguhnya ia adalah penopang kehidupan kita, doa seorang ibu. Doa itu tidak berisik, tidak memaksa, bahkan seringkali kita tidak tahu kapan ia diucapkan. Tapi doa itu bekerja dengan cara yang misterius, menembus langit, mengetuk pintu-pintu rahmat Allah, lalu kembali kepada kita dalam bentuk keselamatan, kemudahan, atau keberkahan yang kadang tak kita sadari. Sejak kita lahir, doa itu menjadi pengiring hidup. Saat kita belum bisa berjalan, doa itu menjadi kaki yang menopang. Saat kita mulai melangkah, doa itu menjadi pagar tak terlihat yang melindungi dari jatuh yang mematikan. Saat kita tersesat dalam pilihan hidup, doa itu menjadi cahaya samar yang menuntun pulang. Coba kita ingat, berapa banyak dari kita yang pernah mengalami keajaiban kecil? Kita sedang dalam perjalanan, hampir saja mengalami kecelakaan, tapi entah bagaimana kita selamat. Kita sedang diambang kegagalan, tiba-tiba ada peluang datang. Kita sedang jatuh, tiba-tiba ada tangan yang menolong. Mungkin kita berpikir itu kebetulan. Tapi tahukah kamu, bisa jadi itu adalah hasil dari doa ibu yang ia panjatkan di waktu malam ketika kita terlelap. Ibu tidak selalu mengekspresikan doanya dengan kata-kata indah. Kadang, doanya hanyalah bisikan lirih saat ia menutup pintu kamar kita. Ya Allah, jaga anakku. Kadang, doanya hanyalah tatapan mata penuh harap saat ia melihat kita pergi, atau genggaman tangan yang hangat sebelum kita berangkat merantau. Ada kisah yang tak pernah saya lupakan. Seorang anak yang tumbuh keras kepala, sering membentak ibunya, sering menolak nasihatnya. Ia merasa dunia miliknya sendiri, tak butuh bimbingan siapapun. Ia keluar rumah, merantau tanpa pamit, jarang mengirim kabar, apalagi pulang. Ibunya tidak pernah sekalipun mengeluh kepada orang lain. Yang ia lakukan hanya satu. Setiap malam, ia bangun sebelum fajar, mengambil wudhu, lalu sujud lama sekali. Dalam sujudnya, ia sebut nama anaknya. Ia mohonkan ampun untuknya. Ia minta agar Allah menjaganya dari mara bahaya, mengembalikannya ke jalan yang benar. Bertahun-tahun berlalu. Anak itu jatuh dalam kehidupan yang gelap. Utang menumpuk,
teman mengkhianati, kesehatannya menurun. Saat ia berada di titik terendah, entah mengapa, ia tergerak untuk pulang. Dan ketika pulang, ia mendapati ibunya duduk di ruang tamu. Tubuhnya sudah lemah, tapi senyumnya tetap sama. Ibu itu memeluk anaknya, tanpa bertanya di mana saja ia selama ini, tanpa mengungkit kesalahan-kesalahannya. Hanya pelukan hangat dan bisikan lembut, "Ibu selalu doakan kamu." Tangisan anak itu pecah, karena ia sadar, mungkin tanpa doa ibunya, ia sudah lama hancur. Ia baru mengerti, bahkan saat ia berpaling, ibunya tetap menghadap kepada Allah untuk memohon kebaikan baginya. Doa ibu bukan hanya menyelamatkan kita dari bahaya besar. Kadang doa itu menjaga kita dari hal-hal kecil yang tak pernah kita pikirkan. Doa itu membuat kita tiba-tiba ingat mengunci pintu rumah sebelum tidur, membuat kita menunda perjalanan yang ternyata di jalan sana ada kecelakaan, membuat kita menahan ucapan yang mungkin akan melukai orang lain. Semua itu terjadi karena doa yang bekerja diam-diam, membentuk takdir tanpa kita sadari. Namun, doa itu juga bisa pudar jika kita menggores hati ibu. Tidak berarti ia akan berhenti mendoakan, tapi keikhlasan hatinya bisa terganggu oleh luka yang kita buat. Itulah mengapa para ulama selalu mengingatkan, jangan sampai kita membuat ibu menangis karena kita. Air mata ibu yang jatuh karena kecewa bisa menutup pintu rezeki kita. Jika kita ingin melihat hidup kita lapang, maka buatlah ibu kita tersenyum. Jika kita ingin melihat hidup kita penuh keberkahan, maka bahagiakan hatinya. Karena senyum ibu adalah doa yang hidup, dan restunya adalah ridho Allah. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu bukan sekadar perumpamaan puitis, tapi tanda bahwa semua jalan menuju rahmat Allah dimulai dari bakti kepada ibu. Maka jika kita jauh dari surga, bisa jadi karena kita jauh dari ibu. Dan bayangkan, ketika ibu kita telah tiada, doa itu berhenti mengalir dari bibirnya. Kita akan merindukan panggilan, "Nak," yang dulu mungkin sering kita abaikan. Kita akan rindu tangan yang dulu membelai rambut kita sebelum tidur. Kita akan rindu tatapan yang selalu mencari kita di antara kerumunan. Dan saat itu, kita akan mengerti betapa besar kekosongan yang ia tinggalkan. Maka, selagi ibu masih ada, jangan tunda untuk mendekapnya. Jangan biarkan jarak, baik jarak fisik maupun jarak hati, memisahkan kita darinya. Jangan tunggu hari ketika kita hanya bisa berbicara kepada batu nisan, dengan air mata yang tak mampu membangunkannya kembali. Setiap kali kita merasa kesulitan, ingatlah, mungkin kita belum meminta doa dari orang yang paling tulus mendoakan kita. Dekati ibu, cium tangannya, dan katakan, "Bu, doakan aku." Tidak ada kalimat yang lebih menggetarkan hati seorang ibu selain itu. Ia akan segera menengadahkan tangannya, menyebut nama kita, bahkan menyebut masalah kita dalam doa, dan hatinya akan bergetar penuh harap kepada Allah. Ibu adalah orang yang paling memahami bahasa hati kita, bahkan tanpa kita ucapkan. Itulah mengapa doanya selalu tepat sasaran. Ia tahu kapan kita sedang lemah. Ia tahu kapan kita sedang butuh dukungan. Bahkan meski kita tidak pernah bercerita. Kita mungkin sering bangga mengatakan bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tapi sesungguhnya, kita berdiri di atas doa-doa ibu yang menjadi alas kaki kita. Tanpa doa itu, kita akan terperosok dalam lubang-lubang kehidupan. Di akhir bagian ini, aku ingin kamu memejamkan mata sejenak. Bayangkan wajah ibu kamu, ingat suaranya, senyumnya, dan kata-katanya. Lalu tanyakan kepada diri sendiri, kapan terakhir kali aku membuatnya bahagia? Kapan terakhir kali aku membuatnya tertawa? Kapan terakhir kali aku mendengar ia mendoakan aku? Dan bila jawaban itu membuat dada terasa sesak, maka jangan tunggu lagi. Karena setiap detik yang kita miliki bersamanya adalah kesempatan yang bisa hilang kapan saja. Di balik senyum yang sering kita lihat di wajah ibu, ada ribuan cerita yang tak pernah ia bagi. Ada luka, ada lelah, ada air mata yang ia simpan rapat-rapat di hatinya. Bukan karena ia tak percaya pada kita, tapi karena ia tak ingin kita memikul beban yang ia bawa. Ibu adalah satu-satunya orang yang mampu menyembunyikan penderitaannya dengan begitu baik, hanya agar kita merasa hidup ini indah. Ia bisa saja bercerita betapa sulitnya ia memenuhi kebutuhan rumah, betapa beratnya menjaga kita saat sakit, betapa perihnya tubuhnya ketika lelah, tapi ia memilih diam. Karena bagi ibu,
Kebahagiaan anaknya lebih berharga daripada rasa leganya sendiri. Kita mungkin tak tahu bahwa pernah ada malam ketika ia menahan lapar demi memastikan kita bisa makan kenyang. Kita mungkin tak pernah sadar bahwa baju yang kita pakai adalah hasil dari uang yang seharusnya ia gunakan untuk mengganti sandalnya yang sudah usang. Kita mungkin tak pernah melihat bagaimana ia menghitung uang receh di warung, memastikan cukup untuk membeli kebutuhan sekolah kita. Pernahkah kamu memerhatikan tangannya? Kulitnya mungkin mulai kasar, urat-uratnya menonjol, kukunya kadang pecah. Itu bukan karena ia tidak merawat dirinya, tapi karena tangannya terlalu sering bekerja. Mengaduk adonan, mencuci pakaian, memeras kain, mengangkat air, atau memotong sayur untuk kita makan. Semua itu ia lakukan tanpa mengeluh. Meski tubuhnya kadang berteriak meminta istirahat. Pernahkah kamu memperhatikan langkah kakinya? Mungkin sudah tak secepat dulu, tapi dulu, kakinya itu berlari di tengah malam ketika kita demam tinggi, menyusuri jalan mencari pertolongan. Dulu, kakinya itu berulang kali melangkah ke pasar, meski hujan deras, demi memastikan dapur kita tetap berasap. Dulu, kakinya itu mengantar kita ke sekolah, meski ia sendiri tidak punya waktu untuk duduk dan makan dengan tenang. Dan pernahkah kamu melihat matanya? Ada lingkar hitam di bawahnya, tanda kurang tidur. Ada garis-garis halus di sudutnya, tanda usia yang berjalan. Tapi di balik itu ada cahaya yang hanya dimiliki oleh orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang. Mata yang selalu berbinar ketika melihat kita pulang, meski tubuhnya letih. Mata yang selalu memandang kita penuh bangga, bahkan saat dunia meremehkan kita. Itulah pengorbanan yang sering tak kita sadari. Kita melihat hasilnya, makanan di meja, pakaian bersih di lemari, rumah yang rapi, tapi kita lupa melihat prosesnya, darah dan air mata yang menjadi bahan bakarnya. Ada sebuah kisah nyata yang sering membuat hati bergetar. Seorang anak marah kepada ibunya, karena merasa ibunya tidak mengerti dirinya. Ia berteriak, membanting pintu, meninggalkan rumah. Selama beberapa hari, ia tidak pulang. Saat akhirnya ia kembali, ia menemukan ibunya duduk di dapur, sedang menjahit pakaian sekolahnya yang robek. Ibunya tersenyum, "Ibu pikir kamu butuh ini besok, jadi ibu jahit." Anak itu tak tahu bahwa beberapa hari terakhir ibunya hanya makan sedikit, karena uang belanja ia sisihkan untuk membeli benang dan jarum. Begitulah ibu. Ia tidak pernah membalas marah dengan marah. Ia membalasnya dengan perbuatan yang membuktikan bahwa cintanya lebih besar dari egonya. Kadang kita merasa bahwa pengorbanan itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh semua ibu. Kita menganggapnya sebagai kewajiban, bukan hadiah. Padahal, tidak ada kewajiban yang memaksa seorang ibu untuk mencintai anaknya sedalam itu. Itu adalah rahmat yang Allah tanamkan dalam hatinya. Rahmat yang bahkan tidak dimiliki oleh semua orang di dunia. Bahkan ketika kita sudah dewasa, bekerja, dan merasa tidak lagi bergantung padanya, pengorbanan itu tidak berhenti. Ia mungkin tidak lagi menyiapkan sarapan setiap hari, tapi ia menyiapkan doa di setiap pagi. Ia mungkin tidak lagi mencuci pakaian kita, tapi ia membersihkan nama kita dari keburukan di depan orang lain. Ia mungkin tidak lagi memegang tangan kita saat berjalan, tapi ia tetap menjaga kita lewat nasihatnya. Dan di antara semua pengorbanan itu, ada yang paling berat, melepaskan kita. Ketika kita menikah atau merantau, ia harus rela melihat anaknya berada di rumah lain, di kota lain, bahkan di negara lain. Ia harus rela tidak lagi menjadi orang pertama yang kita hubungi saat ada masalah. Ia harus rela tidak lagi menjadi pusat dunia kita. Tapi meski ia merelakan, hatinya tetap memanggil kita di setiap doa. Tahukah kamu, banyak ibu yang tidak pernah menceritakan bahwa mereka sering menangis ketika anaknya pergi jauh. Mereka menutup pintu kamar, duduk di tepi ranjang, memandangi foto anaknya, lalu berbicara sendiri, "Nak, semoga kamu baik-baik di sana." Air mata itu jatuh tanpa seorang pun melihatnya, kecuali Allah. Dan yang lebih menyentuh lagi, meski kita jarang pulang, meski kita jarang menghubungi, ketika kita kembali, ibu akan selalu menyambut kita dengan senyum dan pelukan yang sama seperti dulu. Seakan-akan tidak pernah ada jarak. Seakan-akan tidak pernah ada waktu yang memisahkan. Ibu adalah cinta yang tak pernah meminta balas. Ia tidak mencatat kebaikan yang telah ia berikan untuk menagih di kemudian hari. Ia hanya memberi, memberi, dan terus memberi, sampai satu hari ia tidak lagi mampu.
Itulah mengapa, jika hari ini ibu kita masih ada, peluklah dia. Ucapkan terima kasih meski kita tahu itu tidak akan pernah cukup untuk membayar semua pengorbanannya. Dan jika ibu kita sudah tiada, kirimkan doa di setiap sujud, minta kepada Allah agar ia diberi tempat terbaik di sisinya. Karena doa dari anak yang syalih adalah hadiah paling indah yang bisa sampai ke alam kubur. Ada satu hari yang tidak pernah siap kita hadapi. Hari ketika kita harus melepaskan ibu untuk selamanya. Hari itu mungkin datang tiba-tiba, atau mungkin sudah kita lihat tanda-tandanya jauh-jauh hari. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada hati yang benar-benar siap mengucapkan selamat tinggal kepada sosok yang menjadi alasan kita ada di dunia. Ketika ibu pergi, ada sebuah ruang di dalam hati yang tak akan pernah bisa diisi oleh siapapun. Ruang itu dulunya penuh oleh suaranya yang lembut memanggil kita, "Nak," oleh tatapannya yang menenangkan, oleh pelukan hangatnya yang membuat semua rasa takut hilang. Kini, ruang itu kosong, dan setiap kita mencoba mengisinya, yang datang hanyalah rindu. Rindu yang tidak pernah menemukan ujung. Rindu yang membuat kita menangis tanpa sebab ketika melihat orang lain berjalan bersama ibunya. Rindu yang menusuk ketika kita mencium aroma masakan yang mengingatkan pada masakan ibu. Rindu yang terasa seperti luka lama yang tidak pernah sembuh. Hanya bisa kita genggam dan kita bawa sepanjang hidup. Bagi yang pernah merasakan kehilangan itu, kita tahu rasanya. Kita tahu rasanya bangun di pagi hari dan menyadari tidak ada lagi suara ibu yang memanggil. Kita tahu rasanya pulang ke rumah dan mendapati kursi favoritnya kosong. Kita tahu rasanya ingin bercerita sesuatu yang membahagiakan, tapi sadar bahwa tidak ada lagi orang yang akan mendengar dengan penuh perhatian seperti dia. Ketika ibu sudah tiada, kenangan menjadi satu-satunya tempat kita bisa menemuinya. Kita akan mengulang-ulang dalam kepala bagaimana suaranya terdengar ketika menasihati kita. Bagaimana senyumnya saat melihat kita berhasil. Bagaimana matanya berkaca-kaca ketika melihat kita sakit. Semua itu akan datang kembali, bukan untuk membuat kita sedih, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah dicintai dengan cara yang begitu tulus. Rindu kepada ibu adalah rindu yang tidak mengenal jarak waktu. Bahkan setelah bertahun-tahun, kita masih bisa tiba-tiba menangis hanya karena melihat sesuatu yang mengingatkan padanya. Kadang hanya sebuah piring kecil di lemari yang dulunya ia pakai untuk menyajikan teh. Kadang hanya sehelai kain yang baunya masih samar-samar tersisa. Yang membuat rindu kepada ibu terasa begitu dalam adalah karena kita tahu, kita tidak akan pernah bisa membuat kenangan baru bersamanya. Kita hanya bisa memelihara kenangan yang sudah ada, menjaganya agar tidak pudar, dan berharap suatu hari nanti kita akan bertemu kembali di surga. Dan di tengah rindu itu, sering datang penyesalan. Penyesalan karena kita tidak sering menelpon. Penyesalan karena kita pernah membentak. Penyesalan karena kita tidak menghabiskan cukup waktu bersamanya. Penyesalan karena kita mengira ia akan selalu ada. Penyesalan yang terasa menghantam dada setiap kali kita mengingatnya. Tapi penyesalan itu, jika kita biarkan, hanya akan menjadi beban. Maka cara terbaik untuk mengobatinya adalah dengan menjadikan setiap kenangan sebagai pengingat untuk hidup lebih baik. Jika dulu kita sering menunda berbuat baik kepada ibu, maka sekarang jangan tunda berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup, atau kepada mertua, atau kepada orang tua orang lain. Doa menjadi jembatan kita kepada ibu yang sudah tiada. Dalam setiap sujud, sebut namanya, minta kepada Allah agar ia diampuni dosanya, diterima amalnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di surga tanpa hisap. Setiap kali kita bersedekah, niatkan pahalanya untuknya. Setiap kali kita berbuat baik, bayangkan ia tersenyum di sana. Ada satu hal yang sering orang lupakan. Meski ibu kita sudah tiada, hubungannya dengan kita tidak benar-benar putus. Doa anak yang syalih akan terus mengalir kepadanya. Maka semakin kita memperbaiki diri, semakin banyak hadiah yang kita kirimkan untuknya di alam sana. Dan rindu itu, meski tidak akan pernah hilang, akan berubah bentuk. Ia tidak lagi sekadar menjadi luka, tapi menjadi semangat untuk menjalani hidup dengan cara yang akan membuat ibu bangga jika ia melihat dari kejauhan. Rindu itu akan menjadi pengingat bahwa kita pernah dicintai begitu besar, sehingga kita pun harus belajar mencintai orang lain dengan ketulusan yang sama. Rindu kepada ibu adalah rindu yang membuat kita memahami arti surga di dunia. Kita mengerti mengapa Rasulullah mengatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, karena disitulah semua cinta, pengorbanan, dan doa terkumpul menjadi satu. Ketika ibu pergi,
Surga itu terasa menjauh, tapi bukan hilang. Surga itu menjadi tujuan yang harus kita perjuangkan, agar suatu hari kita bisa bertemu lagi dengannya. Maka jangan biarkan rindu itu membuat kita terpuruk. Biarkan ia menjadi pengingat bahwa waktu yang kita miliki di dunia ini terbatas. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, dan kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Gunakan waktu itu untuk mencintai, memaafkan, dan mendoakan. Karena pada akhirnya, yang akan tinggal hanyalah kenangan dan doa. Dan rindu kepada ibu adalah rindu yang akan kita bawa sampai napas terakhir. Ada banyak jalan untuk mencari keberkahan hidup. Ada yang menempuhnya dengan ilmu, ada yang menempuhnya dengan amal, ada yang menempuhnya dengan doa. Tapi ada satu jalan yang paling dekat, paling pasti, dan paling penuh cahaya, berbakti kepada ibu. Bakti kepada ibu bukan sekadar kewajiban. Ia adalah kehormatan. Ia adalah anugerah yang tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukannya. Karena waktu bersama ibu tidak selamanya ada, dan begitu ia pergi, pintu bakti itu akan tertutup untuk selamanya, diganti dengan hanya satu pintu yang tersisa, doa. Bakti itu bukan hanya soal menafkahi atau memberi hadiah. Bakti itu dimulai dari hati yang ikhlas untuk membuatnya bahagia. Bakti itu adalah kesediaan untuk mendengarkan meski kita sibuk, untuk menenangkan meski kita sedang lelah, untuk menahan marah meski kita sedang kesal. Bakti itu adalah kelembutan dalam berbicara, kesabaran dalam menghadapi, dan kerelaan dalam memberi. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Siapakah yang paling berhak aku hormati?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Barulah pada kali keempat beliau mengatakan, "Ayahmu." 3 kali nama ibu diulang, bukan karena ayah tidak penting, tapi karena beban yang dipikul seorang ibu sejak mengandung hingga membesarkan anak begitu besar, sehingga haknya pun sangat besar. Bakti kepada ibu adalah sumber keberkahan. Banyak orang yang hidupnya terasa ringan, rezekinya mengalir, hatinya tenang, bukan karena ia sangat pintar atau punya banyak koneksi, tapi karena ia menjaga hati ibunya. Ia tidak pernah membiarkan ibunya menangis karena dirinya, dan jika pun pernah terjadi, ia buru-buru meminta maaf. Bakti kepada ibu adalah magnet doa. Restu dari ibu bukan hanya ucapan, tapi getaran hati yang akan mengetuk pintu-pintu langit. Ridho ibu adalah ridho Allah, dan murkanya adalah murka Allah. Jika ibumu tersenyum karena kamu, maka senyum itu adalah doa yang sedang terucap meski tanpa kata. Namun sayangnya, tidak sedikit orang yang menunda bakti itu. "Nanti kalau aku sudah sukses, baru aku bahagiakan ibu," katanya. Padahal, tidak ada yang menjamin umur kita atau umur ibu. Tidak perlu menunggu sukses untuk membuatnya bahagia. Kadang, hal-hal kecil yang kita anggap sepele justru sangat berarti baginya. Menemani makan, menelpon untuk menanyakan kabar, mengirimkan pesan, "Ibu sehat," atau memeluknya tanpa alasan. Ada sebuah kisah yang menggetarkan hati. Seorang anak yang sibuk bekerja di kota jarang pulang ke rumah. Ia berpikir bahwa cara membahagiakan ibunya adalah dengan mengirim uang setiap bulan. Tapi suatu hari, ia mendapat kabar bahwa ibunya sakit parah. Ia buru-buru pulang. Ketika sampai di rumah, ibunya sudah tidak bisa berbicara. Ia hanya menggenggam tangan anaknya erat-erat, menatap dengan mata berkaca-kaca, lalu menghembuskan napas terakhir. Di kemudian hari, anak itu berkata, "Ternyata yang ibu butuhkan bukan uangku, tapi aku." Bakti kepada ibu juga berarti menjaga nama baiknya. Jangan sampai perilaku kita membuatnya malu atau terluka. Setiap perbuatan kita, baik atau buruk, akan kembali kepada nama ibu. Jika kita berbuat baik, orang akan berkata, "Alhamdulillah, ibunya berhasil mendidik." Tapi jika kita berbuat buruk, orang akan berkata, "Sayang, ibunya pasti sedih." Bakti kepada ibu berarti memenuhi kebutuhannya tanpa diminta. Ibu kita mungkin jarang meminta, bahkan ketika membutuhkan. Ia lebih suka menahan diri daripada membebani kita. Tapi sebagai anak, kita harus peka. Lihat apakah sandal yang ia pakai sudah tipis? Apakah mukena yang ia gunakan sudah lusuh? Apakah kacamata yang ia kenakan sudah buram?
Peka terhadap hal-hal itu adalah bagian dari bakti. Bakti kepada ibu juga berarti mendoakannya setiap waktu. Bahkan jika ia masih hidup, jangan tunggu ia tiada untuk mengirim doa. Jadikan doa untuknya bagian dari setiap sujud kita. Mohonkan agar Allah melindungi, menyehatkan, dan membahagiakannya. Dan ingatlah satu hal, berbakti kepada ibu adalah amalan yang pahalanya langsung terasa di dunia. Banyak orang yang merasakan keajaiban hidup setelah memperbaiki hubungannya dengan ibu. Hutang yang sulit terbayar tiba-tiba lunas, penyakit yang sulit sembuh tiba-tiba membaik, jalan hidup yang terasa buntu tiba-tiba terbuka. Semua itu terjadi karena restu seorang ibu. Jika hari ini ibu kamu masih ada, maka kamu adalah orang yang beruntung. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mencium tangan ibunya lagi. Maka jangan biarkan waktu berlalu tanpa menyentuh tangannya, tanpa memandang matanya, tanpa mengatakan, "Ibu, terima kasih." Karena saat ibu pergi, semua itu hanya akan bisa kita lakukan dalam mimpi. Dan tidak ada mimpi yang bisa menggantikan nyata. Hidup ini pada akhirnya adalah perjalanan pulang. Pulang kepada Allah. Pulang kepada keabadian. Dan di perjalanan itu, ada satu sosok yang doanya menjadi cahaya penerang, yang cintanya menjadi bekal, yang pengorbanannya menjadi pelindung, ibu. Cobalah tarik napas dalam-dalam. Pejamkan mata. Biarkan pikiran kamu memutar kembali film kehidupan dari awal. Lihat dirimu yang dulu mungil, dibungkus kain, menangis kencang, lalu disambut oleh senyum yang paling hangat di dunia. Lihat tangan itu, tangan yang pertama kali mengangkat tubuhmu, tangan yang mengganti bajumu, tangan yang membersihkan kotoranmu tanpa jijik, tangan yang memelukmu ketika malam terasa dingin. Kemudian bayangkan dirimu belajar berjalan. Setiap langkah pertama disambut dengan tepuk tangan dan tawa bahagia. Setiap kali terjatuh, ia menolongmu berdiri lagi, sambil berkata, "Tidak apa-apa, nak, coba lagi." Di matanya, tidak ada kegagalan dalam hidupmu, yang ada hanya proses belajar. Ingat lagi masa ketika kamu mulai sekolah. Ibu bangun lebih awal dari siapapun, menyiapkan seragam, menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal. Ia mungkin tidak pernah berkata bahwa ia lelah, tapi tubuhnya bicara. Namun, ia tidak pernah membiarkan lelah itu menghalangi kebahagiaanmu. Ia ingin memastikan kamu berangkat dengan senyum. Karena itu berarti ia menjalani harinya dengan tenang. Kemudian datang masa remaja, ketika jarak mulai terasa. Kita mulai punya rahasia, mulai punya dunia sendiri. Kadang, kita merasa ibu tidak mengerti. Kadang, kita membalas ucapannya dengan nada tinggi. Kadang, kita pergi tanpa pamit. Tapi tahukah kamu, saat itu, ibu tetap mengawasi dari kejauhan, memastikan kita tidak benar-benar tersesat. Ia mungkin tidak lagi memegang tangan kita, tapi ia masih memegang doa yang sama. Dan sekarang, lihatlah, mungkin sebagian dari kita sudah dewasa, sudah bekerja, sudah berkeluarga. Ibu tidak lagi menjadi pusat waktu kita, tapi ia masih menempatkan kita di pusat waktunya. Ia menunggu kabar kita, menunggu kepulangan kita, menunggu sekadar pelukan singkat. Namun, suatu hari nanti, entah cepat atau lambat, Allah akan memanggilnya pulang. Dan ketika hari itu datang, semua rutinitas akan terasa berbeda. Rumah akan tetap berdiri, tapi kehangatannya berkurang. Dapur akan tetap ada, tapi aroma masakannya hilang. Ruang tamu akan tetap penuh cahaya, tapi cahaya itu tidak lagi datang dari senyumnya. Saat itulah kita akan mengerti, ibu bukan sekadar bagian dari hidup kita. Ibu adalah jantung kehidupan itu sendiri. Tanpanya, kita tetap hidup, tapi tidak lagi sama. Namun, jangan biarkan kehilangan itu membuat kita rapuh. Jadikan ia alasan untuk hidup lebih baik. Jadikan setiap doa kita untuknya sebagai bukti cinta yang tidak pernah mati. Jadikan setiap amal kita sebagai hadiah yang kita kirimkan ke alam kuburnya. Berbakti kepada ibu tidak berhenti saat ia tiada. Ia berlanjut dalam bentuk menjaga semua yang ia ajarkan, meneladani semua yang ia lakukan, dan memegang erat semua nilai yang ia tanamkan. Jika dulu ia mengajarkan kita untuk sabar, maka bersabarlah. Jika dulu ia mengajarkan kita untuk dermawan, maka berbagilah. Jika dulu ia mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Allah, maka istiqomahlah. Dan setiap kali rindu itu datang, rindu yang menyesakkan dada,
Rindu yang membuat air mata jatuh tanpa diundang. Jangan hanya meratap. Wudhulah, ambil sajadah, lalu sujud. Katakan kepada Allah, "Ya Allah, bahagiakan ibuku di sisi MU, sebagaimana ia membahagiakan aku di dunia." Bayangkan suatu hari nanti, saat kita menghadap Allah, kita dibangkitkan dalam keadaan wajah berseri. Kita berjalan melewati Syirat, dan di seberang sana, kita melihat sosok yang kita rindukan. Ia tersenyum, menunggu kita, lalu berkata, "Nak, mari pulang." Saat itu, semua rasa lelah, semua rindu, semua air mata akan terbayar lunas. Itulah tujuan kita. Surga, tempat di mana kita bisa kembali memeluk ibu, tanpa takut berpisah lagi. Tempat di mana tidak ada usia, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Tempat di mana senyumnya abadi, pelukannya tak pernah lepas, dan cintanya tak pernah terputus. Maka, selama kita masih di dunia, jagalah jalannya. Jangan biarkan kita memilih jalan yang akan memisahkan kita darinya di akhirat. Jangan biarkan amalan kita menjauhkan kita dari surga yang dijanjikan di bawah telapak kakinya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menunda-nunda bakti. Terlalu singkat untuk menyimpan dendam atau sakit hati kepada ibu. Terlalu singkat untuk tidak mengucapkan terima kasih dan aku sayang ibu. Hari ini, jika ibu kamu masih ada, peluklah dia. Rasakan hangat tubuhnya, hirup aroma khas yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Lihat matanya, karena di matanya, kamu akan melihat seluruh hidupmu, dari bayi hingga dewasa, terpampang dengan jelas. Dan jika ibu kamu sudah tiada, maka jadikan setiap langkah hidupmu sebagai doa yang berjalan. Jadikan setiap kebaikanmu sebagai hadiah yang mengalir ke alamnya. Jadikan setiap ibadahmu sebagai jalan untuk bertemu kembali. Karena cinta ibu adalah cinta yang mengikat dua dunia, dunia ini dan akhirat. Dan selama kita menjaga cinta itu, kita akan selalu berada di jalannya.